Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat beserta salam kita juga tetap tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat, sahabiatnya, kepada para tabi'in, itsba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di malam ini, di malam yang barokah ini kita bertemu kembali di kajian rutinitas mingguan kita, yaitu kajian tematik ya, per tema. Setiap minggunya kita ganti tema, tapi insya Allah masih tentang fikih ya. Insya Allah malam ini kita akan Ustazah Fauzia akan membahas tentang fikih sholat sunnah dan keutamaannya. Baik, izinkan saya sebagai moderator di malam ini untuk menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita langsung masuk ke kajian, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Supaya tidak agar mempercepat waktu, kita langsung saja buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian ini sudah dibuka. Kita langsung saja ke acara kedua, yaitu kajian bersama Ustazah Fauziah Habibah Elsi Al-Hafidhah. Silakan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Fitri sudah membersamai ya, menjadi moderator di kajian pekanan kita, kajian fikih tematik. Barakallahu fiki. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa berkumpul ya, untuk bisa bertatap muka ya, walaupun lewat udara ya, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan silaturahmi juga thalabul ilmi kita ya. Insya Allah sama-sama kita sharing di sini, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, juga tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik akhwati wa ummahati fillah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Masya Allah, Bunda Tria selamat bergabung. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uhti Ai Jahro juga ya, alhamdulillah sudah bergabung juga. Insya Allah mungkin ada yang baru perdana ya, mungkin sedikit mengingatkan bahwasanya ini kajian sudah angkatan kedua ya, dan jumlah itu tidak jangan mempengaruhi ya, jangan terpengaruh dengan jumlah orang, karena namanya manusia ya, kadang imannya yazid wa yanqus ya. Kita berhusnudzon ya, mudah-mudahan yang tidak bisa hadir di sini semoga pekan selanjutnya bisa bergabung di sini ya, insya Allah. Baik, ahwati fillah, alhamdulillah pekan kemarin ya, pekan sebelumnya nih ya, kita sudah masuk pada fikih sholat. Oke, ada yang mau mengulang lah gak? Fikih sholat apa pekan sebelumnya? Mungkin Ustazah Isti masih ingat? Karena terselang kemarin ya, libur lebaran adha. Masih ingat gak
Ustazah Isti? Pekan kemarin pembahasannya apa? Pekan sebelumnya? Lupa Ustazah. Lupa, Masya Allah. Ustazah Lela mungkin masih ingat kemarin fikih apa? Bergabung ya kemarin ya? Sebelumnya? Belum dibuka mikrofonnya. Dia Ustazah Fitri deh, kemarin pekan sebelumnya kita bahas apa nih fikihnya? Fikih salat wanita. Fikih. Sholat apa? Fardu kah atau apa? Sholat fardu Salat ya lah. wanita. Ya nggak apa-apa ya, baru pekan sebelumnya udah lupa lagi, nggak apa-apa, manusia ya, karena dinamakan manusia linisiyani karena banyak lupanya, apa bahasa. Ya, pekan sebelumnya kita sudah membahas, sudah dibuka dengan fikih sholat fardu ya, dengan berbagai apa namanya rukunnya, kemudian apa-apa pembatalnya ya. Kemudian juga yang paling harus kita perhatikan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat fardu itu ancamannya adalah neraka sakor ya. Kata para ulama, apa itu neraka sakor? Neraka yang mana bisa menghancurkan tulang belulang sampai ke otak. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka setelah kita pembahasan sholat fardu, insya Allah semakin terjaga juga ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat, fikih sholat sunnah ya. Fikih, fikih sholat sunnah juga kita akan membahas tentang keutamaannya. Baik. Tentunya tentang fikih sunnah, sholat sunnah ini udah nggak asing ya. Insya Allah ummahat di sini, akhwat di sini adalah suatu rutinitas yang jarang terlewat, insya Allah ya. Dan di sini kita membahas untuk atau dalam rangka mengevaluasi ya tentang keutamaannya, juga mengupgrade ya. Apakah kita sudah betul gitu atau apakah kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Maka di sini kita bahas kembali ataupun yang belum pernah melakukan ya sehingga termotivasi untuk melakukan sholat-sholat sunnah juga yang pernah melakukan tapi jarang. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih semangat lagi, lebih rajin lagi gitu ya akhwati fillah. Tapi saya izin share screen akhwati. Insya Allah di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang tanyakan dipersilahkan nanti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada di layar akhwat kalian? Terlihat ya? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih ya. Yang tadi sudah kita buka bahwa fikih sholat sunnah ya. Kenapa ada wanitanya? Maksudnya karena kita pembahasannya atau yang masuk pada room ini wanita semua ya. Fikih sholat sunnah. Yang pertama apa aja ya sholat sunnah yang dianjurkan. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali sholat-sholat sunnah yang dianjurkan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin bisa belasan, bahkan bisa puluhan kalau kita bahas semuanya. Tapi di sini kita hanya beberapa saja ya, karena mungkin waktunya tidak cukup. Yang paling pertama apa? Insya Allah kita membahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Nah, insya Allah tentang sholat sunnah tahiyatul masjid ini udah nggak asing ya. Ya. Di sini ada definisinya ya. Secara bahasa sholat sunnah tahiyatul masjid adalah bisa diartikan sebagai sholat sunnah dalam rangka menghormati masjid ya. Jadi dalam bahasa Arab tahiyah itu adalah penghormatan. Itu secara bahasanya. Kemudian sedangkan secara istilah sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang hendak masuk masjid dan hendak berdiam diri di dalamnya dan bukan sekedar melewat saja ya. Dan kemudian beliau melakukan dalam keadaan berwudu. Nah ini biasanya kaum laki-laki yang mana dalam beberapa pendapat ya termasuk madhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa seorang laki-laki itu wajib hukumnya sholat di masjid ya sehingga ada tata caranya untuk ketika masuk ada penghormatan terhadap masjid. Begitupun ketika kita kaum perempuan walaupun sebenarnya banyak sholat yang kita lakukan itu sebenarnya di rumah tapi mungkin sesekali aja bisa aja gitu ya. Ketika kita dalam keadaan safar misalkan, kemudian kita melewati satu masjid, kemudian kita beristirahat, apalagi kalau di Jawa Barat misalnya sekarang lagi rame-ramenya masjid apa nih yang lagi ramai? Masjid Al-Jabar ya. Kemudian juga mungkin beberapa tempat di Jakarta juga yang mana masjid itu menjadi tempat
pusat perkumpulan. Nah, ada penghormatannya gitu ya, ada tata cara penghormatannya, yaitu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid gitu ya. Itu definisinya. Kemudian maka bisa diartikan sholat sunnah tahiyatul masjid itu ada beberapa yang bisa kita definisikan. Yang pertama yaitu sholatnya 2 rakaat ya, sholat sunnahnya 2 rakaat saja, jangan lebih ya. Kemudian yang kedua dikerjakan di dalam masjid ketika seseorang masuk ke dalamnya. Jadi ketika kita masuk barulah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga bukan Masjidil Haram ya, tentunya karena beda lagi kalau Masjidil Haram itu ada penghormatan khusus, bukan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, melainkan kalau Masjidil Haram di Makkah itu penghormatannya yaitu dengan cara tawaf 7 kali ya, 7 kali putaran. Kemudian kalau Masjidil Haram di Madinah ya atau disebut dengan Masjid Nabawi, maka cara penghormatannya adalah mengucapkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ini masjid secara umum selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat dengan niat untuk ya Ustazah Sarah sudah bergabung. Ahlan Ustazah Sarah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian yang keempat dengan niat untuk berdiam di dalam masjid, bukan sekedar lewat. Jadi bukan misalkan cuma lewat aja ngejar anak di masjid misalkan, atau hanya mau numpang lewat aja, bukan, tapi dia berniat untuk berdiam di dalam masjid ya. Kemudian yang kelima masuk masjid dalam keadaan berwudu. Dia sudah dalam keadaan suci. Tentunya suci dari hadas kecil juga hadas besar. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian masyru'iyah atau kapan ya dianjurkan atau disyariatkannya tahiyatul masjid. Nah, ini ada satu kisah ya, akhwati. Di sini ada hadis yang mana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ya, kita kenalan, ada namanya sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba dia datang, kemudian duduk. Kemudian kata Rasulullah, faqalalah, ya Sulaik, kum farka rak'atain wa tajawwaz fihima. Tsumma qala, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub, falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Ini artinya, wahai Sulaik, ya kata Rasulullah, karena dia tiba-tiba duduk aja gitu, padahal dia belum melaksanakan sholat. Maka kata Rasulullah, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Ya. Kerjakan dengan ringan. Kemudian Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaknya dia mengerjakan dengan ringan. Gitu. Jadi jangan terlalu lama juga ya tahiyatul masjid ini. Maka ini awal disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian hadis pendukung di bawahnya sama maknanya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Maka apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya gitu. Kalau kita misalkan lagi safar, kemudian hendak berdiam diri di masjid, maka ambil wudhu dulu, kemudian kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum masuk masjid apa dulu biasanya? Doa juga ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau kita pun kaum perempuan sering juga sebenarnya masuk masjid ya, misalkan ada ta'lim atau ada apalagi ada tahsin ya, pengajian, atau misalkan yang ramai itu kalau Ramadan ya, misalnya yaitu sholat taraweh misalkan ya. Nah ini kita harus perhatikan ada beberapa adab yang harus kita laksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi. Akhwati kalau kecepatan boleh dikabarin ya, Ustazah Fitri. Kecepatan nanti dipelanin ya. Baik. Kemudian cara pelaksanaannya. Nih ada 2 cara ya. Yang pertama sebelum duduk. Kemudian yang kedua terlanjur duduk. Ya, jadi bisa. Kalau misalkan yang paling afdol seharusnya kapan? Yaitu sebelum kita duduk di masjid maka sholat 2 rakaat. Kemudian bagaimana kalau terlanjur duduk? Boleh nggak kira-kira?
Boleh nggak kalau misalkan terlanjur duduk nih di masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid, akhwat? Boleh. Boleh. Boleh, karena seperti yang terjadi di zaman Rasulullah itu. Sulaik itu langsung duduk kan. Tapi ada tapinya ya. Tapi duduknya jangan terlalu lama. Ya misalkan udah lama nih duduknya, udah dari tadi kelupaan misalkan ya. Saya udah keburu nyender, keburu apa? Keburu tilawah misalkan. Lupa belum tahiyatul masjid. Nah, di sini yang terlanjur duduknya kalau sebentar saja. Tadi dalilnya sama ya, ketika Sulaik datang kemudian langsung duduk, kemudian kata Rasulullah berdiri dulu, sholat dulu gitu ya. Makanya menjadi dalil bahwa boleh aja kalau terlanjur duduk tapi duduknya jangan terlalu lama ya. Kemudian sekarang sunnahkah di selain masjid? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama ya. Jadi ulama kita nggak selalu sama pendapatnya. Yang pertama, gimana kalau bukan di masjid misalkan? Misalkan kan ada tempat yang dipakai sholat, ada aula serbaguna misalkan ya. Tapi suka dipakai sholat nih. Atau ada tempat musola di satu ruangan misalkan suka dipakai tempat sholat, boleh nggak? Nih dia ada dua pendapat. Yang pertama pendapat yang bukan jumhur ya, hanya beberapa ulama aja yang mengatakan tetap disunnahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Misalkan ada ruangan serbaguna atau satu tempat gitu ya, suka dipakai sholat tapi bukan masjid, maka yang dalilnya adalah ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Katanya tetap boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena kata Rasulullah seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Ini dalil yang mengatakan dimanapun boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Tetapi bagaimana kata jumhur? Jumhur itu bahasa kita mayoritas ulama ya. Bagaimana kata para ulama yang lain atau kebanyakan para ulama mengatakan tidak disunahkan kalau bukan di masjid. Kenapa? Karena kata Rasulullah idza dakhala ahadukumul masjid ya. Karena yang disebut masjid itu tempat yang memang diwakafkan untuk menjadi masjid. Kalau bukan masjid maka tidak disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Begitu ya. Nah yang diambil pendapat yang kedua ya. Menurut mayoritas ulama. Lanjut lagi. Kemudian pengecualian. Tadi sempat dibahas ya. Kecuali mana? Yang pertama kecuali Masjidil Haram di Mekah ya. Masjidil Haram di Mekah bukan dengan tahiyatul masjid penghormatannya. Maka dengan apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata para ulama, para sahabat. Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam hina kudima Makkah tawaddoa thumma tafa bil bait. Ya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Mekah, ya maksudnya di Masjidil Haram, tawaddoa beliau berwudu, thumma tafa bil bait, kemudian beliau melakukan tawaf di di 7 putaran ya di area Ka'bah ya. Maka penghormatannya tidak dengan tahiyatul masjid, bukan dengan sholat tahiyatul masjid, melainkan dengan tawaf 7 putaran gitu. Kemudian dalil yang lain mengatakan hadisnya at-tawafu li ahli Iraq katanya ya. At-tawafu li ahli Iraq was salatu li ahli Makkah. Ya, kata Rasulullah, tawaf untuk ahli Irak, maksudnya yang bukan ahli Makkah, penduduk asli Makkah, wassalatu li ahli Makkah, sedangkan sholat tahiyatul masjid untuk penduduk Makkah. Jadi kalau penduduk asli Makkah itu mereka dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sedangkan Bahwat sampai mana tadi? Sudah Fitri, halo masih ada? Masih saja.
Oke. Tadi pengecualian ya, kata Rasulullah, at-tawafu li ahlil Iraq, wassalatu li ahli Makkah. Ya, bahwa kalau kita yang datang ke Masjidil Haram, ya ke Mekah, maka itu dengan tawaf 7 kali putaran, sedangkan untuk penduduk asli Makkah itu dengan sholat tahiyatul masjid gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan matofnya keburu ditutup ya, biasanya kan kalau udah menjelang sholat keburu ditutup ya tempat tawafnya atau keburu komat misalkan ya, maka tidak usah tawaf, tapi melainkan dengan tahiyatul masjid saja gitu ya, disesuaikan. Tapi kalau waktunya cukup, tawaf dulu aja 7 kali putaran. Kemudian bagaimana kalau di Masjid Nabawi ini pengecualian ya? Kalau di Masjid Nabawi, ya Masjid Nabi SAW, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW itu dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah ini di mana? Ketika kita memasuki area Raudhah. Ya, yang mana Raudhah itu adalah tempat antara makom Rasulullah SAW dengan mimbar. Ya, kemudian ucapkan salam kepada baginda Nabi juga kepada 2 sahabat mulia yaitu Sayyidina Umar juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kalau kita kaum perempuan ya? Karena biasanya kalau di Raudhah itu kan dibatas ya. Kalau akhwat itu ada waktu-waktu khusus. Maka kalau misalkan kita susah ya untuk memasuki area Raudhah, maka tetap dengan sholat tahiyatul masjid di area mana saja yang kita bisa melakukan ya, di terasnya kah atau di dalamnya kah ya. Jadi kalau memungkinkan untuk masuk area Raudhah, maka yang paling pertama itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Begitu pengecualian untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian oke, yang tadi sudah pertama ya, sudah dibahas tentang sholat tahiyatul masjid. Kita masuk pada sholat sunnah yang kedua, yaitu sholat sunnah rawatib. Di sini ada pengertiannya, yaitu kalau secara bahasa as-sholatul masnunah ya. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu 5 waktu. Ya, kalau misalkan sholat sunnahnya sebelum, maka dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah. Kalau sholat sunnahnya sesudah, maka dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Baik. Di sini kesunahan rawatib, di sini ada 2 ya. Terbagi 2, yang pertama ada yang mu'akkadah, ada ghair mu'akkadah. Mu'akkadah itu sholat yang sangat dianjurkan atau sangat ditekankan. Atau bisa kita artikan bahwa sholat yang hampir tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Ini sangat sering ya, sering banget melakukan sholat tersebut, maka dinamakan dengan sholat sunnah mu'akkadah. Kemudian yang kedua, ghair mu'akkadah, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tapi tidak terlalu ditekankan. Atau kadang-kadang Rasulullah nggak melakukannya. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Sholat sunnah rawatib versi mayoritas ulama. Nah, di sini ada berapa sholat rawatib yang mu'akkadah ya? Contohnya di sini yang mu'akkadah. Menurut mayoritas ulama ada 10. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini menurut jumhur ulama. Kalau misalkan ada yang 12, ini adalah sebagian ya. Sedangkan secara jumhur atau mayoritas hanya 10 ini aja. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian setelah 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Nah, dalilnya mana? Di sini dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab ya. Dan beliau termasuk sahabat yang paling cerdas ya, kemudian ahli fikih, ahli Quran juga Masya Allah ya. Kemudian disebutkan bahwa riwayat hadis yang diriwayatkan beliau itu sampai tidak kurang dari 2100 hadis ya Masya Allah. Kira-kira kalau di sini udah berapa ratus hadis nih Ahwat? Udah banyak insya Allah ya. Ya, Ibnu Umar itu tidak kurang dari 2500 atau 2600 hadis. Beliau tuh saking cintanya kepada baginda Nabi, beliau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Ya, kemudian sampai mencari-cari Rasulullah ngelakuin apa. Kemudian sampai di sini Ibnu Umar pun memperhatikan sholat Rasulullah, sholat
qobliyah dan ba'diyahnya atau rawatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Umar, qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Ya, aku mengikuti atau aku menjaga dari Rasulullah 10 rakaat. Yang pertama rakaataini qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla fajri, muttafaqun alaih. Tadi ya bahwa 2 sebelum dan sesudah zuhur ya tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah menjaga 10 10 sholat tersebut, 10 rakaat sholat ini adalah yang tadi disebutkan. Jadi yang dipakai atau sebagai landasan jumhur ulama adalah hadis ini. Ya, 10 rakaat rawatib atau sholat muakkadah, sholat sunnah muakkadah. Gitu. Kemudian kalau sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan 12, tapi jumhur 10 gitu ya. Maka kalau mau menjaga 12 silakan ya. Kemudian di sini ada keutamaan sholat sunnah rawatib, ya masya Allah. Ya, jadi ya di sini juga dalil yang dipakai khususnya madhab Imam Hanafi ya. Kalau di sini Ahwati, rawatib versi jumhur ini siapa aja maksudnya ya? Itu madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, juga Imam Ahmad bin Hambali. Sedangkan yang kedua atau yang mengatakan 12 rakaat itu adalah madhab Imam Hanafi. Yaitu masih gurunya Imam Syafi'i juga ya. Dalilnya mana? Nah, di sini yang dipakai oleh madhab Imam Hanafi bahwa di sini keutamaan sholat rawatib yang pertama adalah mendapatkan rumah di surga ya. Rumah di surga. Nah, di sini man sabara kata Rasulullah man sabara ala tsnatai asyrata raqatan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa melaksanakan atau sabar merutinkan 12 rakaat ya dari sunnah maka Allah akan membangunkan rumah fil jannah di surga. Masya Allah. Kira-kira mau nggak dapat rumah di surga nih? Ada yang mau? Mau ya semuanya ya. Jadi orang yang masuk surga belum tentu punya rumah gitu ya. Sedih nggak? Ya, masuk surga alhamdulillah tapi nggak semua orang yang masuk ke dalam surga mendapatkan rumah gitu ya. Jadi ada yang ngemper dulu ya tidak dapat rumah ada juga. Nah makanya bagaimana agar kita masuk surga juga dapat rumah maka itu melaksanakan 12 rakaat ini. Apa aja katanya? Arba'i raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qablal fajri. Ini ya. Jadi pendapat yang 12 rakaat itu di sholat zuhurnya atau qobliyah zuhurnya itu adalah 4 rakaat. Jadi di situ tercampur atau ada yang muakkadahnya 2 rakaat, kemudian ghair muakkadahnya 2 rakaat gitu. Bisa dipahami Ahwati? Dia bingung 12 apa 10? Mayoritas 10 yang menyebutkan 12 itu karena ditambahkan dengan ghair muakkadah yang 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi ada 4. Qobliyah zuhur itu ada 4, yang 2-nya muakkadah, yang 2-nya ghair muakkadah. Tapi barang siapa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur itu yang disebutkan sampai 12 rakaat semuanya, maka Allah janjikan mendapatkan rumah di surga. Gitu kalau di Indonesia pengen rumah pakai KPR ya. Tapi kalau di surga kita pengen dapat rumah itu Masya Allah. Kita tinggal mendawamkan atau merutinkan sholat 12 rakaat ini gitu ya. Kemudian apa lagi keutamaannya? Ya, di sini di sini. Pahala yang luar biasa juga dapat ya dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib baik itu qobliyahnya ba'diyahnya. Kata Abu Hurairah di sini, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala raqatail fajri. Kemudian tadi kan yang termasuk sholat sunnah rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Apa di sini dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah selain sholat sunnah fajar. Kenapa? Dilanjutkan lagi.
Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya 2 rakaat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Kalau di dunia yang paling nikmat, yang paling baik apa tuh biasanya? Mungkin dengan makanannya gitu ya, atau minumannya, ada keluarga atau tempat tinggal dan sebagainya, pemandangan yang indah. Kata Rasulullah bahwasanya ketika kita melakukan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dalam hadis lain, kata Rasulullah, lakukanlah sholat sunnah 2 fajar tersebut atau sholat sunnah qobliyah subuh tersebut walaupun kalian dalam keadaan merangkak, ya bahasa Sundanya paksakan gitu ya, harus memaksakan diri. Saking besarnya, saking luar biasanya pahala orang-orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh ini, masya Allah ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan lebih baik itu berarti sesuatu yang indah, nggak kebayang ya. Maka di sini kalau disebutkan sholat sunnahnya aja pahalanya luar biasa, gitu. Apalagi melaksanakan sholat sunnah, sholat fardunya. Sholat sunnahnya aja pahalanya besar, apalagi melaksanakan sholat fardu. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, khususnya tadi karena masih membahas sholat sunnah rawatib, baik itu yang mu'akkad atau ghair mu'akkad ya. Di sini kita dianjurkan untuk sholat sunnah berpindah tempat, gitu ya. Jadi jangan sampai di situ aja sholatnya, misalkan di satu titik aja, maka kita disunahkan berpindah tempat. Yang mana dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian, wahai siapa? Wahai manusia, di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat adalah sebaik salat seorang mukmin adalah di rumahnya kecuali salat wajib." Ya, ini baik untuk kaum lelaki ya, untuk kaum pria bahwasanya kalau melaksanakan salat sunnah itu baiknya di mana? Di rumah ya, karena ada hikmahnya apa, untuk mengajarkan anak istrinya untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sholat sunnah dulu di rumah, kemudian baru beranjak ke masjid gitu, atau nanti setelah sholat fardu beliau pulang melaksanakan sholat ba'diyahnya di rumah gitu. Nah ini anjuran untuk berpindah tempat. Kemudian di sini juga ada anjuran ya, bukan hanya di rumah aja, tapi dari satu sisinya pun kita dianjurkan berpindah. Asalnya misalkan sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, atau asalnya agak majuan kita agak munduran lagi. Nah di sini dalam hadis, ayu jizu ahadukum ayyataqaddama aw yata'akhkhara an yaminihi aw an shimalihi fi sholati anin nafilah. Kata Rasulullah ketika melihat sahabat sholat fardu di situ, sholat sunnah di situ, gitu nggak geser-geser. Sehingga kata Rasulullah, apakah kalian tidak mampu untuk maju sedikit atau mundur sedikit gitu ya, atau ke kanan atau ke kiri ketika melaksanakan sholat sunnah, yaitu maksudnya setelah sholat fardu. Jadi geser aja dikit atau mau maju, mau mundur gitu. Pokoknya usahakan ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah itu ya di beda tempat ya, geser dikit ke kiri atau ke kanan. Untuk apa fungsinya? Kita ingin mengumpulkan syawahid. Apa itu syawahid? Ada yang tahu syawahid? Saksi ya, saksi apa? Bahwa insya Allah ya, tempat yang kita pakai untuk sholat itu nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat bahwa aku atau titik ini pernah dipakai sholat si fulan ya. Beliau pernah sholat di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan di kejaksaan ya, kalau di pengadilan kan apa, hakim suka mana ini saksinya, mana yang bisa menguatkan. Begitupun ketika kita berada di pengadilan alam akhirat ya, maka dianjurkan sekali ketika melaksanakan sholat sunnah berpindah tempat untuk mengumpulkan syawahid, mengumpulkan yang bersaksi nanti ketika kelak di yaumil akhir. Begitu ya, sholat fardunya di satu sisi kalau kaum akhwat ya, kaum perempuan, nanti sholat wajibnya di sisi tersebut, nanti pindah lagi ke tempat yang lain misalkan, atau geser dikit aja gitu ya. Karena kata Rasulullah, apakah nggak mampu geser dikit gitu ya. Maka untuk kita usahakan 1 langkah atau 2 langkah ya. Begitu. Kemudian kita beralih ke bagian ketiga, sholat sunnah tahajud ya.
Apa itu sholat sunnah tahajud? Tentunya nggak asing lagi ya. Secara definisi, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Ya. Dan ini ada beberapa pendapat. Apakah boleh kalau belum tidur? Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang membolehkan, misalkan kita malam ini belum tidur nih, misalkan ya, tapi pengen sholat tahajud. Sebagian ulama ada yang bolehkan sholat tahajud, tapi yang paling afdol, kemudian atau paling utama, juga menurut mayoritas ulama adalah yang dilakukan setelah bangun tidur, ya, setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Kemudian bedanya apa? Tahajud dan qiyamul lail, ya, kadang orang-orang ketukar antara qiyamul lail atau tahajud. Ada perbedaan ya di sini. Kalau qiyamul lail artinya terjaga di malam hari. Artinya qiyam itu kan berdiri gitu ya, al-lail di waktu malam. Apa aja, ngapain aja ya qiyamul lail. Di sini kita bisa melakukan ibadah-ibadah di sepertiga malam terakhir. Yang pertama bisa sholat tahajud, maka dinamakan qiyamul lail juga ya. Sholat hajat, sholat istikharah, witir ya. Kemudian zikir, tilawah, ini dinamakan dengan qiyamul lail juga. Maka para kaum akhwat ya, kaum ummahat nih yang misalkan dalam keadaan tidak sholat, misalkan lagi haid ya, tetap bisa qiyamul lail. Dengan apa? Dengan zikir, ya baca sholawat, dan apalagi pokoknya dengan memperbanyak zikir pun itu dinamakan dengan qiyamul lail, gitu ya. Kemudian kalau tahajud ini lebih khusus lagi, yaitu sholat yang mana masih jenis dari qiyamul lail. Ya, sholat namanya sholat tahajud. Jadi kalau misalkan disebut tahajud, apa dinamakan dengan qiyamul lail? Enggak. Tapi kalau qiyamul lail, kebalik ya. Apakah tahajud dinamakan qiyamul lail? Ya, tapi tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Ya, bisa dipahami ya, akhwat. Baik. Kemudian, apa dalil anjuran untuk kita melaksanakan sholat tahajud? Yang pertama ada dalam surat Al-Isra ya. Ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kata Allah, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Nah, ini perintah dari Allah ya. Nafilah kata Allah, nafilatan lak, sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Maka ini sebagai sunnah, dia bukan wajib ya. Kemudian asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah ya Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tahajud ini dapat hadiah atau janji dari Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan tempat yang terpuji ya insyaallah ya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua tentang sholat tahajud ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang solih terdahulu. Ya, dalilnya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi. Ya kata Rasulullah, lakukanlah sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelummu. Da'bus solihin ini adalah kebiasaan orang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ingat surat yang paling pertama diturunkan kepada Rasulullah surat apa, akhwat? Ada yang masih ingat? Surat Al-Alaq. Kemudian setelah Al-Alaq berbarengan dengan surat apa? Al-Mudaththir ya. Al-Mudaththir ini turun di awal-awal kenabian atau awal diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Maka surat Al-Mudaththir ini di sini ayatnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, maka sedangkan di sini kan Rasulullah baru diperintahkan melaksanakan sholat fardu itu di tahun kenabian yang ke-10 atau tahun ke-10 diangkat sebagai nabi. Berarti yang mana lebih dahulu, sholat tahajud dulu atau sholat fardu dulu kira-kira? Sholat tahajud dulu ya, yaitu melaksanakan sholat malam. Maka di sini da'bus solihina qablakum. Jadi Rasulullah sudah melaksanakan sholat tahajud sebelum diangkat sebagai nabi, ya. Sebelum difardukan sholat 5 waktu yang fardu, gitu. Jadi sudah
Sebentar Ahwat ya. Ya, Ahwat, mohon izin sebentar. Kecil bangun ya. Ayo, tadi sampai mana? Fa innahu da'bus sholihin, betul ya? Bahwasanya qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang solih terdahulu. Begitupun Rasulullah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu itu, Rasulullah sudah terbiasa melakukan sholat qiyamul lail. Itu dalilnya pada surah Al-Mudaththir. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini ada perintah sholat tahajud. Dan merupakan kewajiban bagi Rasulullah ya saat itu sampai di dalam tafsir surat Al-Mudaththir Rasulullah itu diwajibkan melaksanakan sholat tahajud itu selama 1 tahun sebelum turun ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi asalnya wajib, kemudian turun surat Al-Isra hukumnya menjadi sunnah gitu ya. Kemudian apalagi keutamaan sholat tahajud ini wa qurbatun ila rabbikum ya. Kemudian dengan melaksanakan sholat tahajud ini adalah rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian wa maghfaratun lisayyi'at. Kemudian selain dari itu juga sebentar. Ya, kita lanjut Ahwat. Kemudian wa maghfaratun lisayyi'at. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat tahajud ini juga akan menghapuskan dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita ya. Wa manhatun 'anil ismi, kemudian juga menjadi sebab kita tercegah dari perbuatan dosa gitu. Jadi kalaulah kita misalkan banyak dosa di siang hari, gimana cara mentaubatinya? Itu dengan melaksanakan sholat qiyamul lail gitu ya. Baik. Kemudian waktu pelaksanaan sholat tahajud kapan? Ya, yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Walaupun pendapat para ulama ada yang mengatakan boleh di sepertiga pertama, ada juga yang mengatakan boleh di sepertiga kedua, ya. Tapi yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Kalau misalkan bingung kapan sepertiga malam terakhir itu, jadi kita ngitungnya dari maghrib ya. Ya, maghrib itu udah masuk waktu malam. Berarti kalau maghribnya jam 6 ya, kita hitung sampai menjelang waktu subuh atau sampai jam 4. 6 sampai 4 berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 itu sekitar 10 jam, misalnya 9 jam. Maka dibagi 3. Maka sepertiga pertama itu dari jam 6 sampai jam setengah 10 ya kira-kira ya. Kemudian sepertiga kedua berarti dari jam setengah 10 sampai jam 1 ya. Barulah sepertiga malam terakhir berarti dari jam 1 malam sampai jam 4 kurang lebih. Kalau jam 4, kalau sekarang subuh jam setengah 5, berarti jam 4 atau jam 4 itu udah masuk waktu sahur. Ya, bukan dinamakan dengan qiyamul lail, bukan dinamakan dengan lail lagi, tapi sudah masuk waktu sahur.
Nah, ini merupakan waktu yang waktu emas ya, waktu berharga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Bahwa di sepertiga malam terakhir itu katanya kata Rasulullah, Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan turun setiap malamnya, maksudnya turun rahmat Allah ya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni," katanya, siapa yang memanjatkan doa padaku, fa'astajibulah, maka aku akan fa'astajibalah, maka aku akan mengabulkan doanya. Kemudian waman yas'aluni fa'u'tiyah. Kemudian siapa yang memohon kepadaku maka aku akan berikan. Ya, waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Maka barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Maka jangan disia-siakan ya pada sepertiga malam terakhir. Setiap malamnya itu adalah waktu apa bahasanya prime time gitu ya, waktu benar-benar lagi deras-derasnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu orang-orang tidur ya, dia berdoa kepada Allah, dia melaksanakan ibadah di malam tersebut, maka sangat Allah cintai ya, sangat Allah sayangi orang-orang yang mau melaksanakan qiyamul lail, khususnya tahajud di sepertiga malam terakhir. Kemudian jumlah sholatnya berapa rakaat ya? Rasulullah SAW idza qama minal lail yusalla ftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini. Itu Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat malam, salat tahajud, beliau membuka terlebih dahulu dengan melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Jadi jangan terlalu lama ya. Kalau misalkan kita belum terbiasa, maka dibuka dengan 2 rakaat dulu aja ya. Tapi kalau misalkan mau melebih lagi, itu lebih bagus lagi. Misalkan lebih dari 2 rakaat, boleh 4, boleh 8. Bahkan di sini kata para ulama nggak ada batasnya. Mau lebih banyak, lebih baik lagi gitu ya. Kemudian di sini jumlah rakaat tahajud, yang pertama 2 rakaat, ini yang minimalnya, ya keduanya maksimalnya tanpa batas. Karena kata Rasulullah, fasholli ma syi'ta. Sebanyak apapun kalian mau, kalian laksanakan sholat di malam, lakukanlah ya. Kemudian yang ketiga, tahajudnya Nabi umumnya adalah 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ini kebanyakannya tapi maksimalnya tidak ada batasnya. Ustazah Fitri masih ada waktu? Masih Oke, sudah. ya kita cepetin ya. Ini kayaknya nggak cukup kalau semuanya. Kemudian langkah ideal sholat tahajud ya. Yang pertama ada dilakukan setelah bangun tidur. Walaupun tadi ada sebagian pendapat boleh sebelum tidur, tapi yang paling afdol ada dilakukan setelah bangun tidur. Yang kedua di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga dimulai dengan 2 rakaat. Kalau misalkan apa namanya jangan terlalu banyak dulu ya. Kemudian dilakukan dengan rutin. Kalaupun kita masih baru bisa 2 rakaat, nggak apa-apa dikit-dikit aja tapi yang penting rutin. Kalau Rasulullah SAW, beliau setiap 1 rakaatnya aja ya dalam diriwayatkan bahwa Rasulullah membaca dari surah Al-Baqarah, kemudian dibaca lagi surat Ali Imran sampai surah An-Nisa. Ya Masya Allah panjang banget ya. Beliau melaksanakan 1 rakaatnya aja seperti itu. Ya karena Ibnu Abbas pernah menjadi makmumnya Rasulullah ketika sholat tahajud tapi beliau nggak kuat katanya karena ikut sholat dengan Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin memulai coba 2 rakaat dulu ya, kemudian rutinkan walaupun sedikit karena kata Rasulullah ahabbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu ya atau yang terus-menerus walaupun hanya sedikit gitu ya. Kemudian sekarang yang terakhir Ahwati, sholat sunnah duha. Ya, yang terakhir kalau semuanya nggak bakal cukup ya. Kita cukupkan sampai sholat sunnah duha, dikit lagi. Kemudian dalil kesunahan sholat duha. Dari Aisyah kan Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu ma sya'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwa Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
pernah melaksanakan 4 rakaat ya. Kemudian di sini juga merupakan dalil bahwasanya dengan kita melaksanakan 2 rakaat kita sudah bersedekah kepada diri kita sendiri ya, karena setiap ruas dari anggota tubuh kita tuh perlu disedekahi. Kemudian bagi masing-masing ruas satu dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian itu harus dikeluarkan sedekah ya. Tapi kalau kita melakukan 2 rakaat ya, ketika kita melakukan 2 rakaat di hari tersebut maka kita sudah bersedekah kepada diri kita. Gitu ya. Kemudian jumlah rakaat duha yang pertama disebutkan bahwa jumlahnya adalah 8 rakaat. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fasallat duha ya, baiti Rasulullah masuk ke rumahku kata Aisyah, fasallat duha samania rakaat. Ini dalil yang mengatakan bahwa salat sunnah adalah 8 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan 12 rakaat. Man sallat duha tintai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Ya, barang siapa melaksanakan salat duha 12 rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya istana, qasran. Kalau tadi rumah sekarang istana ya, fil jannah di surga. Jadi sampai kata guru saya, kata Syekh Ummu Abdurrahman, beliau mengatakan, bayangkan kalau kita punya rumah di dunia banyak, ya senang nggak kalau punya rumah di dunia banyak? Ya punya rumah di Cianjur misalkan ya, di Bandung punya rumah juga, atau rumahnya banyak banget, pasti kita senang kan bisa masuk ke rumah ini, besoknya ke sini enak gitu ya. Maka begitupun para penghuni surga, ketika dia banyak rumahnya itu akan lebih membahagiakan. Apalagi ini sebuah istana, ya masya Allah. Kalaulah kita nggak punya istana di dunia gitu ya, karena bukan anaknya sultan, tapi dengan melakukan 12 rakaat duha itu dijanjikan akan dibangunkan istana di surga ya. Kita meminta kepada Allah agar mendapatkan istana, apalagi masuk surga udah senang banget ya, apalagi mendapatkan istananya ya. Kemudian jumlah rakaat duha di sini ada 3 pendapat tadi. Yang pertama minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Ini menurut pendapat Imam Maliki, Imam Hambali dan sebagian Imam Syafi'i, bagian madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga maksimal 12 rakaat, ini pendapat Imam Hanafi dan sebagian Syafi'i atau pendapat yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. 8, 2, 8, 12. Enggak lebih dari itu ya. Kemudian waktu sholat duha kapan ya? Kemudian di sini Ali bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul awwabina hina tamradul fisal, bahwa salatnya orang-orang awwab itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, adalah orang-orang yang melaksanakan sholat duha ketika anak unta mulai kepanasan ya. Kapan kapan anak unta kepanasan? Kita kan bukan unta ya, pokoknya dikira-kira aja akhwat ya, ketika terbit matahari di waktu pagi gitu ya. Kemudian sekira-kira udah anget lah, udah matahari anget-angetnya, maka itu kita disunahkan melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang awab. Apa itu awab? Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dikira-kira udah terbit matahari, kalau langsung ketika terbit matahari kita nggak boleh langsung sholat ya, atau kita sebut sunrise itu kita nggak boleh sholat. Maka tunggu sekitar 10, 15 atau 20 menit, maka itu kita disunahkan melaksanakan sholat duha. Atau juga kalau misalkan sholat isyraq juga ada ya. Sholat isyraq itu kalau misalkan kita sudah sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir dan tidak kemana-mana, kemudian setelah itu terbit matahari, kemudian kita tunggu beberapa menit, melaksanakan sholat, itu namanya sholat isyraq. Pahalanya apa? Kata Rasulullah, pahala orang yang melaksanakan sholat tersebut sama dengan pahala orang yang haji dan umrah secara sempurna. Ya, luar biasa, masya Allah. Kita lanjut lagi di sini. Maka tambahan ya, sholat duha dimulai saat matahari terbit beberapa saat. Jadi dikira-kira ya, sekitar 10. Tapi kalau misalkan di masjid-masjid itu suka udah ada bunyi bunyi suara ya, alarm ya, bahwa itu sudah masuk waktu duha ya. Kemudian dan berakhir waktunya sebelum istiwa. Ya, apa itu istiwa? Di sini adalah kira-kira beberapa saat sebelum masuk waktu duhur. Jadi kalau kita keluar rumah nih ya, keluar rumah kemudian kita udah nggak ada bayangan sama sekali
ya udah sejajar bayangan kita dengan bayangan kita udah nggak kelihatan ada bayangan sama sekali, maka itu adalah waktu istiwa. Maka di sini itu adalah akhir waktu sholat duha, nggak boleh sholat duha ya, karena sudah mendekati waktu zuhur gitu. Kemudian doa yang dianjurkan selesai sholat duha, ini masyhur doanya ya, Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamal jamaluka sampai akhir doa yang mana artinya di sini apa? Wahai Tuhanku sungguh ya duha ini adalah duhamu, nah duha duhauka wal baha'a bahauka dan keagungan ini adalah keagunganmu, wal jamalu jamaluka ya. Keindahan ini adalah keindahanmu dan kekuatan ini adalah kekuatanmu. Kemudian dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Dan di sini juga orang yang melakukan sholat duha itu akan diluaskan rizkinya juga. Maka di sini jika rizkiku berada di atas langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau ada di bumi maka keluarkanlah. Ya, kalau sukar atau sulit maka mudahkanlah. Ya, sampai akhir ya doanya. Yang mana boleh nggak doanya selain ini? Boleh. Doa apapun boleh. Gitu ya, tidak dikhususkan ini aja. Tapi boleh ditambahkan dengan yang lainnya. Minta kebaikan dunia dan akhirat dan sebagainya. Begitu akhwati fillah ya. Kita cukupkan untuk sholat sunnahnya baru 4 saja gitu ya. Insya Allah mungkin yang lain-lainnya bisa dicari ya referensi yang lainnya. Ya, barangkali mau ada yang bertanya Ustazah Fitri, saya cukupkan. Silakan. Kita kembalikan kepada Ustazah Fitri. Baik. Baik. Alhamdulillah, syukuran Sada atas ilmu yang Masya Allah. Kita lanjutkan saja ke sesi tanya jawab bagi ummahat yang atau akhwat yang mau bertanya, silahkan. Izin Ustazah boleh bertanya? Saya dengan Trias. Ya, silakan Bunda Tria, silakan Umi. Ya. Izin Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi tadi yang sangat bermanfaat. Yang saya ingin tanyakan adalah dalam melaksanakan sholat sunnah itu baik tahajud maupun duha, apakah boleh dilaksanakan langsung 4 rakaat seperti itu dengan satu salam? Jadi hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitrias, oke, ini boleh nggak sekaligus 4 gitu ya? Baik itu sholat sunnah, tahajud, atau duha, atau mungkin rawatib juga banyak pertanyaan seperti itu Bunda ya. Misalkan 4 rakaat duhur sekaligus atau dua-dua. Maka kata Rasulullah SAW, masna, masna. Yang paling afdol itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu ya. Baik, terima kasih. Tapi kalau 4 boleh. Nah, ya. Ya. Kalau fikih Umi. Ya, Ustazah Fitri masih ada yang tanya? Kita cukupkan. Baik, Ustazah. sudah. Silahkan Ustazah Isti mau bertanya. Ustazah, maaf, tolong diulangi lagi. Ana belum paham tahajud sama qiyamul lail. Oh, Kecepatan soalnya tadi. oke, kecepatan ya. Ya. Qiyamul lail itu bangun di waktu malam gitu ya, melaksanakan ibadah di waktu malam. Ibadahnya apa aja? Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, sholat istikharah, bisa sholat witir, bisa zikir, bisa apa lagi? Ya, yang lainnya pokoknya ya, bisa banyakin sholawat ya. Itu qiyamul lail. Ya, kemudian sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Jadi nggak semua qiyamul lail dinamakan dengan tahajud. Karena qiyamul lail banyak jenisnya gitu, Ukti Isti ya. Gitu. Dan qiyamul lail bisa dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan junub juga ya, bisa dengan zikir, itu pun ibadah, bentuk ibadah ketika waktu malam. Kalau tahajud itu lebih khusus sholatnya aja, sholat tahajud. Kalau qiyamul lail itu ibadahnya lebih umum lagi, lebih banyak lagi. Tapi tahajud termasuk dari qiyamul lail. Gimana Ustazah Isti, bisa dipahami? Insya Allah paham Ustazah. Alhamdulillah. Ya,
Terus sama Barakallahu satu fiik. lagi Ustazah, tadi yang sanksi itu apa? Syawai, apa-apa tuh Ustazah? Yang apa? Yang sanksi. Syawahid. Oh, syawahid. Oh, Syawahid itu jama dari kata syahid. Syahid itu yang bersaksi, ya. Ya, jadi kalau misalkan kita banyak tempat atau banyak spotnya lah bahasa gayanya ya Bunda Trias ya. Kalau foto kan banyak spot ya di sini, di sini, di sini. Betul. Begitupun sholat juga gitu, jangan di situ aja gitu. Tapi kita mundur dikit atau ke kiri ke kanan agar tempat tersebut setiap jengkal yang kita pakai untuk sholat nanti bersaksi di hari kiamat, ya di hari akhir bersaksi kepada Allah bahwa si fulan atau siapapun fulana dia pernah sholat di tempat tersebut gitu. Syawahid itu jama dari kata syahid, yang bersaksi. Karena apapun yang ada di tubuh kita, mata kita, tangan kita, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun tempat yang dipakai untuk sholat. Gitu ya Ustazah Isti. nah Ustazah, jazakillah khairan Ustazah. Iya, iya. Wa jazakillahu Saja khairan. satu lagi boleh Boleh izin. Umi, boleh. Ya, ya. Begini, kan tadi dibilang bahwa untuk surat malam itu boleh dizikir. Apakah kita lebih baik melakukan sholat sunnahnya lebih banyak, terus baru zikir, atau lebih banyak zikirnya gitu loh maksud saya bedanya. Ya, banyakin zikir atau sholat gitu Umi ya. Ya, maksud saya seperti itu. Sebenarnya dalam satu hadis disebutkan afdhalul dzikri yakni qiraat Quran. Paling utamanya berzikir adalah membaca Al-Quran. Wa afdalu tilawatil Quran yakni qiraah fis shalah. Dan bacaan Al-Quran terbaik itu adalah bacaan yang dipakai ketika salat. Ya, jadi bisa diartikan lebih mending apa? Kira-kira Umi? Salat ya Umi ya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah karena Rasulullah itu satu rakaatnya aja Umi ya. Beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian berhenti di surat An-Nisa. Kebayang nggak panjangnya Om? Oh, Kebayang ya, berarti panjang, sampai kalau iya. An-Nisa itu dia sampai juz 5 ya, atau akhirnya sampai juz 6 lah kurang lebih. Berarti 6 juz Rasulullah baca satu rakaat. Berarti Rasulullah mencontohkan lebih banyakin sholat aja. Sholat, kemudian banyakin bacaan Qur'annya gitu. Jadi kalau misalkan bacaan Quran kita dikit nggak apa-apa Bun, nyontek nggak apa-apa. Lagi sholat tahajud misalkan ya pengen bacaannya panjang nyontek Al-Quran nggak apa-apa ya. Karena ini sholat sunnah itu disunnahkan juga memperbanyak bacaan. Beda sama sholat fardu. Kalau sholat fardu kalau kita jadi imam misalkan jangan membuat tidak nyaman makmum kita misalkan terlalu panjang. Maka kalau sholat wajib pendekkan bacaannya, tapi kalau sholat sunnah dianjurkan memperpanjang bacaan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi zikirnya di sholat. Tapi Umi ya, tapi kalau misalkan kita dalam keadaan nggak sholat Bun, atau kita misalkan udah lagi lelah banget, zikir juga nggak apa-apa. Dengan zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Setelah Al-Quran, kata para ulama yaitu la ilaha illallah. Yang kedua subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian astagfirullah, yang terakhir la haula wala quwata illa billah. Ya, banyakin salawat juga boleh. Kalau kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk sholat ya. Tapi dianjurkan ketika jam 4 nih. Jam 4 udah masuk waktu apa tadi? Apakah masih disebut malam apa bukan? Jam 4 misalkan. Itu kan udah deket setengah jam menjelang subuh. Sahur ya. Maka di situ dianjurkan memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu tanda penghuni surga itu mereka beristighfar di waktu sahur. Ya, ya Allah mengingat dosa-dosa kita gitu ya. Kita takut akan alam akhirat, kita takut nggak bisa menjawab setiap pertanyaan nanti. Kita takut, pokoknya kita banyakin istighfar di waktu tersebut ya, di waktu sahur khususnya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab Umi. Ya, terima kasih Sukron untuk Ustazah semua. Ada lagi Ustazah Fitri? Cukup aja ya. Ya, nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah ya. Oke, barakallahu fikunna akhwati. Alhamdulillah kita sudah di penghujung. Jazakillah khair Ustazah Fitri. Mungkin izin kita tutup dengan doa dulu ya. Kita istighfar bersama-sama, tundukkan hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, silakan Ustazah Fitri. Barakallahu fiik. Baik, sudah. Baik. Alhamdulillah, syukran jazakillahu khair Ustazah atas ilmu yang Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah apa yang telah Ustazah sampaikan. Baik, setelah berakhir materi yang disampaikan, maka berakhir pula kajian malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pekan depan insya Allah dengan tema, mungkin dilanjut lagi ya Ustazah, belum selesai mungkin ya. Insya Allah temanya mungkin udah yang sholat sunnah sudah dicukupkan aja Ustazah Fitri. Baik, Insya Allah. baik. Kita akhiri saja kajian malam ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya.